Halo Aquarius, bagaimana kabar kamu hari ini Aquarius? Saya harap kamu dalam keadaan sehat ya, bahagia serta berkelimpahan, amin. Hari ini kita kembali general reading lagi untuk kamu para Aquarius di sana. Kali ini tema di video kita tentang prediksi energi zodiak Aquarius ya di bulan November tahun 2024 ini. Seperti apakah ya pembacaan dari energi kamu ya, saya berharap energi yang terbacakan nanti semua yang baik-baik ya, atau yang positif-positifnya. Oke. Selalu saya ingatkan kalau ini pembacaan secara umum ya teman-teman, energinya di sini untuk banyak orang. Jadi tidak bisa 100% relate atau resonate dengan kehidupan kamu. Ambil saja yang bermanfaat, tinggalkan yang tidak. Dan kalau dirasa video ini sama sekali tidak relate ya, tidak resonate dengan kehidupan kamu, anggap video ini sebagai sebuah hiburan, motivasi dan booster energi ya. Serta jangan lupa juga klaim semua energi-energi baiknya. Aminkan energi-energi positifnya untuk kehidupan kamu, karena di sini saya yakin dan percaya ya, tidak ada yang namanya kebetulan. Dan di saat kalian mengklik video ini, itu artinya pesan-pesan yang terbacakan di video ini memang benar-benar untuk kalian teman-teman yang berzodiak Aquarius. Oke Aquarius, seperti apakah prediksi dari energi kamu di bulan November ini? Fokus dan tonton terus video ini sampai selesai ya, jangan sepotong atau sepenggal-sepenggal, agar pesan-pesan yang terbacakan nantinya di video ini benar-benar bisa kalian pahami. Oke Aquarius, tanpa memperpanjang mukadimah, kita langsung masuk aja ke pembacaan energi untuk teman-teman yang berzodiak Aquarius. Oke Aquarius, di kartu energi kamu yang pertama ini saya merasakan ya, di bulan November kalian nanti ada energi kayak apa ya, kamu akan semangat lagi ya, kamu akan semangat membangun hidup kamu lagi ya, membangun mimpi-mimpi, cita-cita, harapan gitu ya. Dan saya juga merasakan di sini kamu akan lebih bijak sih sebenarnya ya, akan lebih bijak menghadapi apapun, menghadapi siapapun ke depannya ya. Tetapi ya namanya manusia ya, kita kan manusia biasa ya, ya mungkin ada punya trauma ya, ada yang masih terluka, ada yang masih kecewa, ada yang masih emosional gitu. Jadi bisa juga ke-trigger ya, terpacu emosi kita, bisa terpancing emosi kita juga gitu ya, dari hal-hal yang toksik di sekitar kita atau di diri kita itu ya. Jadi sebenarnya Aquarius, ini Aquarius mau lebih bijak gitu ya, bijak dalam menghadapi hidup ya. Jadi fokusnya tentang masa depan aja gitu, fokusnya tentang keimpian-impian gitu. Tetapi ya namanya hidup kan ada aja ya hal-hal yang negatif yang bisa mengganggu lagi gitu. Ada aja hal-hal yang toksik yang nanti mengganggu lagi gitu ya, itu yang harus kamu ekstraksi gitu ya, yang bikin kita bisa terganggu sebenarnya. Oke, selanjutnya Aquarius, dan saya merasa ya sebenarnya ini ada ya yang memiliki beban berat ya. Ada sih ya sebagian yang banyak bebannya di sini ya, entah beban tanggung jawab, beban hidup, beban pikiran. Ini kayaknya ada ya yang kayak gitu saya lihat. Tetapi kamu berusaha tenang intinya ya, kamu berusaha tenang, berusaha ya relax aja gitu, atau tenang dulu lah gitu baru bertindak ya, baru mengambil keputusan kayak gitu. Oke, itu pesannya ya yang terbacakan. Dan saya rasa ini ada ya masih
masih pengen pasif atau pengennya lebih pasif gitu ya, menghadapi orang-orang. Jadi kayak mengurangi interaksi sama orang, ya mengurangi drama sama orang kayak gitu. Ya supaya hidup lebih tenang aja sih. Ya kalau saya lihat pesan mendalamnya di sini. Oke. Selanjutnya Aquarius. Saya ngelihat ya di sini di energi kamu yang ketiga ini mungkin ada nanti ya energi kesuburan ya, ada nanti energi kelimpahan ya. Ya bisa dalam hal apa saja sih ya Aquarius. Ini buat orang-orang yang positif, orang-orang yang penyayang ya. Kalau kamu Aquarius orang yang penyayang, pemaaf, penuh cinta dan kasih sayang, nanti rezekimu akan ada aja nih ya. Keberlimpahan itu akan datang ada saja gitu. Jadi jangan khawatir ya, jangan cemas ya. Sebenarnya ke depannya nggak seribet yang kamu pikirin gitu ya. Ke depannya di sini bisa baik-baik aja atau lebih baik lagi ya. Jadi kalau ada kekhawatiran ya atau kecemasan, mungkin itu hanya di pikiran kamu aja ya. Realnya saya lihat di sini akan baik-baik saja ya. Terus saya lihat ya, saya juga melihat di sini kamu itu seperti apa ya, lagi mengurangi ekspektasi gitu ya, terhadap siapapun lah gitu ya. Jadi apa-apa ya berusaha sendiri, ada masalah memecahkannya sendiri ya begitu. Beberapa ya ini tidak percaya juga sama orang gitu ya, sulit percaya sama orang gitu. Oke. Di bulan November Aquarius, di sini saya melihat ada nanti badai yang harus kamu hadapi, tetapi kamu akan bisa menjalani itu ya, bisa melaluinya di sini. Ya begitulah yang namanya hidup, pastilah ada badai ya, dan badai itu pasti akan berlalu ya kan. Apapun lah itu ya, penderitaan, kesakitan, kekecewaan, kepahitan hidup ya, itu akan berlalu di sini dan kamu akan bisa melalui ya. Terus saya juga melihat ya di November ada nanti pergerakan atau semacam perpindahan ya. Saya juga melihat ya di November ada nanti pergerakan, perjalanan, perpindahan, entah sengaja atau tidak sengaja ya, entah direncanakan atau tidak ya. Kamu harus bergerak gitu ya, dari situasi toksik ke situasi yang lebih baik gitu ya itu. Oke, kita lanjut shuffle lagi kartu energinya. Oke, Aquarius. Di sini saya juga dapat merasakan ya beberapa orang di sini ya, beberapa dari kalian ini yang mungkin akan lepas ya dari hidupmu, entah siapapun lah ya, bisa itu teman, entah keluarga, rekan, bisa seseorang. Kalau memang lepas ya lepasin aja ya. Yang bukan takdirmu ya bukan milik kamu gitu, jadi biarkan itu terlepas. Tetapi kalau itu memang takdir kamu, nggak akan kemana sebenarnya gitu ya. Jadi di November apapun siapapun, kalau memang tidak ketemu ikhlaskan ya. Oke, kita lihat lagi. Oke, Aquarius. Di sini saya melihat ya, ini siapapun yang berjarak dengan kamu ya, yang sudah menjauh, yang sudah berpisah, mungkin tidak bicara, tidak ketemu, ini ada yang kayak hancur hatinya, hancur perasaannya ya. Mungkin itu ada yang masih memiliki rasa ya, ada yang masih mempunyai perasaan atau yang masih suka sama kamu atau yang masih tertarik pada kamu. Jadi kalau misalnya
nggak komunikasi, nggak ketemu, ya sebenarnya nggak enak sih perasaannya ya. Dan juga di sisi lain gitu ya, saya dapat melihat di sini mungkin ya di November ini siapapun lah ya yang mungkin telah pergi dari hidup kamu ya, ini besar kemungkinan dia akan kembali lagi gitu ya. Dia akan kembali lagi seperti yang saya bilang tadi, mereka mungkin masih punya perasaan atau masih punya rasa. Di November ini dia akan kembali lagi gitu ya. Jadi ya tergantung kamu lah ya Aquarius, gimana cara kamu menyikapinya. Oke. Kita shuffle lagi kartu energi. Dan saya juga melihat ya di sini, saya semacam ngerasa gitu ya, ini entah siapa ya gitu ya. Dia punya feeling sama kamu, dia punya firasat sama kamu di sini. Ya entah siapa nih gitu ya. Ada ikatan batin, ada chemistry terkoneksi dengan kamu. Mungkin dia dapat merasakan apa yang kamu rasakan. Ya, itu ada sih ya, ngerasain yang Aquarius rasain. Misalnya gitu, mungkin Aquarius di sini tidak baik-baik saja, nah dia bisa merasakannya. Nah itu contohnya ya, bisa siapapun, entah itu teman kamu, keluarga kamu, entah itu seseorang gitu, ada yang bisa ngerasain yang sepertinya kalau kamu tidak baik-baik saja ya, dia merasakannya gitu, cuman dia tidak berbicara gitu ya Aquarius. Atau ada yang khawatir sama kondisi kalian Aquarius ya, bertanya-tanya gitu, gimana ya kondisi Aquarius, keadaannya apakah baik-baik aja gitu, apa kalau Aquarius kenapa-napa gimana ya gitu ya. Soalnya kan sayang sama kamu gitu, peduli sama kamu kayak gitu ya. Memang dia nggak mengutarakan gitu, nggak mengutarakan hal itu, jadi kayak sekedar feeling gitu ya, firasat dia, kamu sedih gitu, feeling dia kamu galau atau apa gitu, tetapi saya nggak mau berkata-kata lah begitu. Itu sih ya yang saya bisa lihat Aquarius. Oke, Aquarius. Ini beberapa ya, ada hubungan relasi toksik ya, negatif gitu, tetapi ada berusaha sabar atau ya bertahan aja, entah terpaksa karena keadaan ya, atau ya itu gitu, masih ada rasa cinta, peduli, sayang ya. Itu Aquarius. Ada memang ini ya, saya melihat hubungan yang toksik atau hubungan yang sebenarnya udah nggak enak gitu, tetapi ya bertahan aja gitu, mau gimana gitu kan ya. Bisa tentang apapun di sini, entah itu percintaan, hubungan keluarga, atau hubungan apapun lah ya, relasi kayak apapun gitu. Kayak kalau bertahan gitu ya, sebenarnya ya terpaksa aja ya, karena kasihan lah, entah masih sayang, entah nggak tega gitu, padahal udah muak gitu, muak banget gitu. Ada sih seperti itu saya lihat. Oke, Aquarius. Terus ini ada terjadi sesuatu antara kamu sama seseorang ya. Saya melihat ada yang punya kontak batin, ikatan batin dengan Aquarius di sini ya. Kayak kita ada sesuatu nih, konflik batin gitu, kita perang batin gitu, tapi kayak kita diam aja gitu, nggak membahas itu, padahal perlu dikomunikasikan gitu ya. Oke. Dan saya merasa ya, emosional kamu kalau nggak stabil gitu, mungkin karena energi-energi di sekitar kamu juga gitu ya. Saya ngerasa di sini kalaupun emosional Aquarius ini nggak stabil, bisa terpancing emosi ya, bisa
distorsi gitu, karena di sekitar kamu ada hal-hal toksik gitu, entah ada orang-orang yang toksin, orang-orang yang iri, dengki, sensi. Jadi kayak orang-orangnya tidak membangun gitu, orang-orangnya tidak membangun atau membuat kamu tidak maju, tidak bertumbuh gitu. Jadi kayak gitu-gitu aja lah gitu, capek sih sebenarnya ya Aquarius. Oke, coba kita lihat lebih dalam lagi ya Aquarius, seperti apa prediksi energi kamu di bulan November. Maaf Aquarius, di sini saya melihat ya Aquarius di bulan November perlu apa ya, perlu membuka lembaran baru untuk keuangan ya, mungkin sumber keuangan yang baru ya, atau sumber keuangan tambahan itu diperlukan di sini, atau cari strategi baru lah, cari metode baru gimana bisa menghasilkan uang gitu yang lebih banyak lagi ya, sesuai keperluan mungkin gitu ya. Selanjutnya Aquarius, di sini saya merasa ini memang ada ya orang-orang iri, dengki sama kamu ya. Memang ada orang yang iri hati sama kamu itu, entah siapalah itu, bisa teman atau rekan kamu. Ini sensi banget gitu ya, sensi banget ngelihat Aquarius gitu ya. Jadi kayak tingkah mereka itu nggak enakin ya, saya merasa gitu. Dan kamu nggak nyaman sih sebenarnya ya, kamu nggak nyaman dengan orang ini, atau di lingkungan atau di circle yang toksik gitu. Jadi kayak kamu bisa belak-belakan juga di sini. Ya udah gitu, ngomong belak-belakan gitu, bicara apa adanya, ungkapkan semuanya ya. Kalau kamu marah ya ungkapkan, kalau kamu nggak nyaman bilang, kalau kamu muak katakan muak gitu, atau apapun lah itu pesannya sih ya. Selanjutnya oke. Terus tentang keuangan ini, kamu harus banyak bersabar, pesannya di sini ya. Menghadapi orang-orang tersayang juga harus banyak sabarnya ya. Mungkin menghadapi orang-orang tercinta, menghadapi masalah kerja, keuangan ya, artinya harus banyak bersabar ya. Cuma yaitu kita tuh manusia, mungkin kan ada batas sabarnya gitu ya. Apalagi Aquarius itu kan orangnya logik juga gitu ya, bermain di pikiran juga. Jadi mungkin ada batas sabarnya juga gitu ya. Kalau mau diungkapkan ya ungkapkan kebenarannya gitu. Itu pesannya Aquarius. Oke. Aquarius di bulan November ini, di sini saya sih ngerasanya ya ada pesan di sini, jalani hidup kamu ya di jalanmu gitu. Yang penting jalan kamu benar ya. Saya lihatnya gitu, on the track gitu. Jadi buat kalian Aquarius di sini, kalau ngerasa sudah berada di jalan yang benar, udah nggak usah khawatir, nggak usah takut sebenarnya ya. Oke, nggak usah takut. Cuma kalau kita ngerasa ada yang salah ya diperbaikin. Kalau kita rasa ada yang negatif atau apa ya diperbaiki aja gitu ya. Lebih baik seperti itu, karena kan kita introspeksi itu kan, ngoreksi itu kan jalan keluar aja gitu ya. Jangan koreksi orang lain aja gitu, koreksi diri sendiri juga. Koreksi kita itu sudah sebaik apa, kita udah sepositif apa gitu, supaya hidup kita juga berkah gitu. Karena hidup ini kan kita terus belajar sih ya, belajar memperbaiki diri, belajar memperbaiki kehidupan apa ya seperti itulah saya merasanya gitu. Jadi ya segini dulu yang bisa saya bacakan ya terkait prediksi dari energi kamu di bulan November ini ya. Mudah-mudahan kamu bisa menjalani setiap kehidupan kamu dengan bijaksana gitu ya, dengan pikiran jernih gitu ya, dengan hati yang terbuka, agar
kebahagiaan di hidup kamu itu memang benar-benar bisa kamu rasakan ketika kamu fokus atau ketika kamu menekankan atau meyakinkan kamu harus menjadi diri kamu sendiri. Oke, Aquarius, mudah-mudahan bermanfaat ya dan resonate dengan kalian semua. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di video-video saya selanjutnya. Dadah.